Halo Tuan Marvin Rob, apa kabar? Sapa Etelina langsung berdiri pas di dekat Marvin. Dia tidak peduli ada Jennifer di dekatnya. Meskipun gosip antara mereka berdua tidak hangat lagi, semua orang tidak mungkin lupa. Dan ketika malam ini, Etelin Wilmer mendekati Marvin, semua orang lantas terkesima. Suara Calvin tak digubris semua peserta reuni karena mata mereka tertuju pada si pemilik gaun merah, kekaguman, nafsu, heran, semua bercampur aduk. Marvin tak melihat mata Etelin, tapi menjawab sapaannya dengan simpel. Baik. Etelin mendorong Jesslyn. Kau pindah ke kursi di sebelahnya, biar aku saja yang berada pas di samping Tuan Rock. Seperti biasa, Jesslyn tak banyak bunyi. Dia beranjak dan menuruti kemauan si nona konglomerat. Saat ini, Jesslyn sangat minder. Dia lebih banyak menunduk dan sibuk main ponsel. Apa yang mau dibanggakan dari seorang Jesslyn? Keluarga? Harta? Profesi? Kecuali beberapa prestasi, semua itu pun jelas tidak ada gunanya jika sekarang statusnya hanya seorang pekerja toko. Sengaja dia menaruh ponselnya di atas paha, bukan di atas meja. Seharusnya aku tidak datang di acara ini. Etelin menaruh tas mewahnya di atas meja, lalu menegakkan bahunya. Dia mengawasi semua orang yang berada di sekitar meja bundar ini. Sekarang ada 6 orang, dan masih sisa 4 kursi yang masih kosong. Kehadiran Etelin telah mengikis rasa percaya diri sebagian besar orang di gedung ini, terutama wanita sombong seperti Viola. Dia sok sibuk mendengarkan omongan Calvin di atas sana. Untuk mencairkan suasana, Ziffer mencoba memberikan sebuah candaan. Nona Wilmer, bagaimana mungkin Anda mau duduk di samping mantan napi? Tanyanya sambil tersenyum pahit. Seketika jantung Etelin bergoncang begitu mendengarnya. Kau siapa? Sentak Etelin pura-pura tidak kenal. Aku tidak peduli kau, siapa? Jaga mulutmu di hadapan Tuan Rock. Semua orang di sekitar sini pun tercengang mendengarkan pembelaan dari Etelin. Bahkan, Jennifer pun sedikit terlonjak dari kursinya. Seharusnya orang pertama yang memberikan pembelaan adalah dirinya. Kenapa malah Etelin? Marvin memilih diam dan tenang. Belum saatnya untuk memberikan kejutan kepada Ziffer dan Viola. Dia masih ingin menikmati semua dengan menyimak. Etelin berdiri. Dia menunjuk-nunjuk Ziffer. Kau alumni Universitas Gloriston yang kurang wawasan. Jika kau seorang CEO dimanapun, kau tidak akan bisa melampaui Tuan Marvin Rock. Camkan itu. Cecarnya menyeringai. Bukannya happy pas baru tiba, Etelin malah emosi parah. Jika ada orang yang berani mengejek Tuan Rock, Etelin adalah orang pertama yang akan membelanya. Ziffer tercekat, perlahan dia menelan saliva kekalahannya. Sejurus kemudian matanya langsung layu, kemana harga dirinya sehabis dibentak oleh wanita kaya. Niat ingin mempermalukan Marvin di hadapan Etelin, malah dia sendiri yang harus menanggung malu. Pelan-pelan mukanya pun tertekuk lesu. Sementara, Viola tak berani mengeluarkan pembelaan terhadap suaminya. Menatap mata Etelin saja, dia tidak berani. Apalagi mau adu argumen, dia mengeras seperti batu. Ketika sesi makan malam dimulai, Etelin meneriaki pelayan untuk segera ke sini. Silakan layani Tuan Marvin Rock. Seperti kau melayani bapak kandungmu sendiri, laksanakan. Berulang kali, Etelin berupaya mencari perhatian dari Marvin. Jika saat ini, dia disuruh oleh Marvin membacakan 5 puisi dan menyanyikan 10 lagu, dia akan melakukannya sepenuh hati. Begitulah, jika sudah jatuh hati, cinta akan membutakan segalanya. Etelin lupa diri. Apa dia pura-pura lupa? Atau tidak peduli? Di sana ada Jennifer Winston dengan gaun putih menawannya. Orang kaya memang unik, Etelin tidak peduli. Malam ini, dia akan berusaha mengambil hati Marvin Rock dengan cara apapun. Tuan Rock, apa Anda mau kopi sedikit gula? Tawar Etelin manja. Stick your brownies. Etelin menggeser kursinya agar lebih dekat ke Marvin. Pemandangan tersebut sedikit menjadi heboh. Riuh rendah pun kembali menggema ke sisi gedung acara. Etelin menatapnya dari samping dan hampir menempelkan tubuhnya. Namun, Marvin segera menjauhkan tubuhnya dan berkata, "Maaf, Nona Wilmer, di sebelah ada istri saya." Meskipun mendapat teguran pertama, Etelin tak goyah.
Dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya, cincin Black Diamond Glorious Nan, spesial untuk mutuan Marvin Rock. Semua orang di sekitar sini terpana. Cincin itu harganya $700.000 dan hanya ada 10 di Glorystone. Marvin menghembuskan napas panjang seraya menyandarkan punggungnya. Dia melirik ke kiri, ke arah istrinya. Sedari tadi Jennifer wajahnya sangat masam dan cemberut. Sejak kedatangan Ethel di kursi ini, Jennifer cuma bisa menahan sabar. Dari tadi, dia ingin marah, tapi takut salah omong. Jika di hadapannya wanita itu seperti Viola apalagi Ghislaine, sudah dari tadi dia berkoar memuntahkan kemarahannya. Namun, wanita yang akan dihadapinya adalah seorang Ethel dari keluarga Wilmer. Bisa kakak urusannya. Acara makan dan minum pun berlangsung dengan nikmat. Hidangan khas Cemislan dihadirkan di sini, baik makanan berat seperti daging sapi, ayam, maupun makanan ringan seperti kue, biskuit, dan semacamnya. Di tengah acara santap malam tersebut, MC mempersilakan bagi peserta reuni yang ingin menyanyikan sebuah lagu di atas panggung, dipersilakan. Di tengah indahnya alunan musik dan hangatnya obrolan mereka, Jennifer tak bisa menahan amarahnya. Ethel ini sudah sangat keterlaluan. Begitu Ethel meniupkan sepotong daging itu ke suaminya, Jennifer berontak gusar. Kau, aku tidak peduli siapa kau. Siapapun kau, silakan menyingkir dari suamiku. Bentaknya dengan raut wajah yang begitu emosi, cemburunya telah membuncah dan mengalahkan sabar di hatinya. Ethel ini menggeletakkan garpu dan pisaunya di atas piring. Dia mengawasi Jennifer dari samping dan berkata dingin, tidak mungkin kau tidak tahu siapa aku, Nona Winston. Silakan kau tanyakan kepada semua orang di dalam gedung ini, tidak mungkin mereka tidak mengenal aku, ya? Aku tahu pria di sebelahku ini adalah suamimu, tapi aku tidak peduli. Menyaksikan adu mulut di antara mereka, Marvin harus segera menengahi. Setelah meneguk air putih, dia pun berkata, Nona Wilmer, silakan ambil lagi cincinmu. Saya dan istri saya tidak bakal rela. Lagi pula, cincin ini terlalu mewah untuk saya. Saya mohon, jaga sikap Anda. Terima kasih. Jika Marvin ingin membentak, jelas bisa. Tapi tidak mungkin, dia tetap berusaha kalem. Jangan sampai keributan kecil ini malah merusak semua acara. Ethel ini menghormati keputusan Marvin. Menurutnya, jelas Marvin tidak mau menyakiti perasaan istrinya. Mungkin di lain kesempatan, di saat di ruang kerja, barulah Ethel memberikannya kembali. Sebelum kembali menikmati makanannya, dia berkata lembut, saya rasa pakaian necis yang Anda kenakan saat ini sangat pas jika wanitanya mengenakan gaun merah seperti yang saya kenakan, bukan? Marvin menyinggol istrinya. Sayang, apa kau merasakan daging ini menjadi pahit? Jennifer langsung meneguk lemon tehnya, barusan saja pahitnya terasa.